Oke guys, balik lagi sama gua Danu Motovlog di sini anjas pastinya. Oke, jangan perhatian sama baju gue ya. Gua gak kerja di sini, cuma dapat kaos aja gitu. Oke, kita balik back to topic. Hari ini gua ada konten ya sesuai dengan judul ya. Konten ini adalah konten yang paling sakral dan thanks banget oleh pihak kampus gue yang udah gua boleh ngevlog di sana gitu. Dan sebelumnya gue mau sorry banget, minta maaf, di video ini ya pastinya ada kekurangan, pasti ada kelebihan gitu. Ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan gitu. Ya gue kekurangannya itu di sini videonya masalah lagi guys. Jadi gue udah sempat ngevlog dan ya ada masalah trouble gitu, yaitu dari kamera gitu. Jadi bentar guys. Oke, jadi kenapa nggak bisa ngerekam, penyebabnya itu gue udah tahu sih pas gue cek video dan gue cek mikrofonnya guys. Jadi kan sebelumnya itu gue bentar ya, ini sambil dicas nih soalnya kamera. Jadi sebelumnya itu kamera gue itu kan pakai action cam, ya kan, pakai action cam merek Bipro 5 nih, series 2, karena yang series 1 itu belum ada eject mic maupun LCD depan versi 1. Dan kalau versi 2 ini udah ada, dan ada dia udah ngeluarin lagi versi 3. Gue juga kurang paham ya, gue nggak mau unboxing karena di sini temanya bukan unboxing action cam. Oke, balik lagi topik permasalahannya tadi, karena ini gue udah tahu masalahnya pas gue cek ternyata masalahnya itu di sini guys. Ini kan kamera ini ejektornya kan pakai ejektor kecil nih, bentar ya. Nih ejektornya itu ejektor kecil nih. Bentar, gue kasih lihat tuh. Ejektor kecil berbeda sama ejektor yang pada umumnya kita pakai gitu. Jadi ejektornya tuh yang kita pada umum pakainya ini kayak gini nih, contoh dari handset gua ya. Nah nih, dan kalian bisa lihat perbandingan perbedaannya. Nih, satu kecil satu gede guys. Kalian bisa lihat, ya kan? Dari besinya pun udah kelihatan. Nah, tapi yang bermasalah itu bukan ininya guys. Jadi ini kan nyambung ke ejektor besar gitu kan. Nah, soalnya mikrofon yang udah disediakan oleh Bipro itu, kamera mikrofonnya itu ini nih, bentar ya. Nah itu mikrofonnya itu kayak gini, colokannya itu garis 3 nih, tuh garis 3. Yang waktu kemarin gua ngevlog di sana gak pakai mikrofon ini karena gue punya mikrofon yang menurut gue lebih bagus gitu daripada ini. Dan ternyata colokan ini tetap masuk gitu, dia tetap masuk, tapi dia nggak respon di action cam di Pro 5 ini guys. Jadi ya alhasil suara nggak ada, dan ya kayak gitu jadinya video bermasalah gitu. Jadi tetap ada rekaman, jadi nanti gua bakal doubling video ini. Oke, jadi video ini akan kita mulai dari awal pertama kali gue ngevlog sampai di acara formalnya. Dan ada beberapa video juga, gue kasih tahu juga di sini. Ada beberapa video yang ada suara. Kenapa ada suara? Jadi gue itu sempet, karena kamera ini kan kalau bunyi, kalau dihidupin bunyi gitu. Jadi agak sedikit ngeganggu gitu ya. Apalagi acara formal ada sambutan gitu kan. Saling ini kalau dihidupin bunyi kameranya gitu, pip gitulah pokoknya. Dan ini gue mau kasih kalian contoh ya. Nih kalau dia hidup nih, tuh. Iya, kayak gitu. Jadi ini kan kedengarannya nggak begitu berisik ya. Dan itu nggak begitu berisik bang, kenapa lu nggak pakai ini gitu. Sebetulnya guys, kalau pas acara formal itu berisik banget, gue sampai thanksin gitu karena berisik banget. Jadi alhasil gue pakai kamera HP dan gue coba
ngeliput, tetap gue cepet ngeliput walau cuman stand di tempat doang ya liputannya, tapi gue tetap liput. Dan ya itu jadinya ada sebagian ada suara karena dari handphone gitu guys. Jadinya kalau lo dipikir kenapa nggak dari handphone aja gitu dari awal, karena ya tetap action cam dengan kamera action ya, kualitas kamera pasti lebih bagus gitu dibandingin kamera HP ya kan. Dan ya dari apa ini disebutnya stabilizernya semua pasti dia lebih bagus lah ya, karena ini kan udah didesain gitu, dan gua nggak nyangka sampai kayak begini gitu. Oke, gak usah banyak basa-basi lagi, gue udah jelasin semuanya, rangkaian video ya kayak gitu. Dia kalau mati jadi gitu bunyi, jadinya ya gitulah pokoknya, jadi ketahuan kan semuanya. Jadi gue udah kasih tahu rangkaian videonya kayak apa. Kalian siapin earphone dan kita akan nonton bersama. Gue juga agak debar-debar sih. Oke, yuk langsung ya. Oke nih, selamat pagi semuanya. Nih memang bener-bener masih pagi banget ya kan. Masalahnya nih gue pagi ini juga belum sarapan gitu, perut keroncongan, sedikit panik dan tegang gitu. Gue berasa kayak orang mau berangkat pagi itu kayak mau touring plus mau ngelamar anak orang gitu, pakai baju kemeja ya kan, rapi bener, buset dah. Memang harusnya acara ini nih ada orang tua gitu, tapi gue juga gak ngerti lah dari pihak kampus nggak memperbolehkan gitu. Tapi sudahlah, kita tak usah bahas itu ya kan. Oke, selama di perjalanan ini kita ngobrolin sama Alvaro gitu. Dia ngobrol tentang keluh kesahnya kenapa gitu orang tua gak bisa dateng gitu. Dan ya di perjalanan ini juga ternyata kita nggak sama Alvaro doang guys ditemaninya, tapi bersama pacarnya. Mantep banget kan, buset. Gue udah berasa kayak orang tua, tau gak lo? Kayak orang diantarin sama orang tua. Tapi orang tua itu Alvaro sama pacarnya gitu ya kan. Udah gue kadang kayak nyamuk gitu ngedengerin dia ngobrol gitu. Pokoknya di perjalanan nih beraneka ragam lah yang diobrolin guys, benar-benar. Ya kita tetap seru. Dan ya kalian jangan lupa ya klik tombol like and subscribe. Pastinya kalian share ke teman-teman kalian nih. Pokoknya perjalanan ini benar-benar seru deh pokoknya. Ya gimana ya, kalau ditanya mau sarapan juga mau sarapan apa gitu, masih pagi-pagi. Dan kita benar-benar ngejar waktu banget guys. Oke, selama perjalanan juga gue ngecek gitu di tas gue, kamera gue apa ada yang ketinggalan atau enggak gitu. Karena sempet gue ini bawa kamera 2 guys, Bipro maupun action cam yang satunya gitu. Nah ya tapi yang gue bisa andalkan itu ya Bipro gua. Dan di sini juga ada tujuan mau bagi-bagi stiker gitu, karena stiker gua baru launching gitu kan. Dan stiker gua itu bukan sembarangan stiker gitu, stiker ya kalau yang pakai pasti keren gitu, asik. Ini nggak tahu munafik apa promosi. Oke. Sebetulnya gua di sini nih sedikit ngantuk ya kan. Ya gimana datang pagi-pagi gitu. Dan besoknya itu sebelum hari H-nya itu gue sempet masih ngebuat konten untuk konten kalian gitu. Pokoknya ini benar seru-seruan parah sih gue bilang. Oke nih, perjalanan udah mulai siang ya kan. Dan jalannya udah mau ke arah Carrefour gitu, Transmart. Dan si Alvaro juga bawa mobilnya nggak begitu kencang-kencang banget. Kita saling menikmati perjalanan. Dan gue di sini nggak begitu banyak ngomong lagi karena gue merasa tegang gitu. Gue merasa kayak orang mau disidang lagi, lu tau nggak? Gue tegang itu karena ini momen terakhir gitu.
Jadi sebagai status mahasiswa, asik. Sekarang statusnya YouTuber, cuy. Oke. Ini gue di sini yang ngedengerin mereka berdua aja nih ngobrol, ya kan udah bener-bener jadi nyamuk lah gue itu. Dan di sini udah pukul jam 6:30-an deh kalau nggak salah, udah mulai siang lah. Udah mulai banyak orang yang berangkat kerja, berangkat sekolah, ya pokoknya beraneka ragam yang punya aktivitas pagi lah ya kan. Bener-bener di sini gue hanya menikmati perjalanan gitu. Oke nih, suasana udah makin siang ya, dan udah kelihatan jelas banget tuh dari samping kaca mobilnya gua. Matahari udah mulai naik banget. Ini udah sekitar 6:30-an lah, udah pagi banget lah. Ini udah orang semua udah pada beraktivitas ya. Dan ini tujuan udah mau ngedeketin arah gedung AIS BSD karena lokasi acaranya gue itu di gedung AIS BSD di hallnya Nusantara ya. Dan di sini gue ngecek stiker dan mempersiapkan stiker. Jadi gue mau kasih target stiker yang pertama, yaitu gue mau kasih ke security dari SBSD sini. Sebetulnya tadinya itu gue udah beli sarapan di McDonald gitu, dan gue sempat juga udah ngasih, tapi karena nggak ke-record, gue nggak sempat nge-record gitu. Jadi ini gue sekarang lagi nyari pintu masuknya dari gedung Hall Nusantara gitu guys. Jadinya ya gue masih menunggu karena ngantri pada masuk ya kan. Kita lihat dan yap, kita ragu gitu. Gue akhirnya nanya nih sama security, dan karena tujuannya juga gue kan mau ngasih stiker ya kan. Jadi gue mau tanya sama security-nya nih. Dan gue pas tanya, ya dia bilang ini gedung Hall Nusantara gitu di SBSD. Dan dia bilang oke, langsung masuk aja. Oke, langsung gue kasih deh stiker deh, sangat senang sekali, mantap tuh. Kasih jempol, terima kasih Bapak, semangat ya kerjanya. Maklum Pak, saya YouTuber kacang. Siap. Oke, ini kita masuk ya ke gedungnya. Dan ya orang-orang ternyata belum pada datang guys. Ini benar-benar di luar waktu banget ya, karena janji waktunya itu sekitar jam 7 kan udah pada ramai kan, tapi belum. Ini aja orang Satgas aja baru pada briefing gitu. Dan kita kayaknya hitungannya paling sampai duluan deh. Gua nggak tahu ini benar apa kagak ya, tapi kalau ada beberapa orang yang menonton dia terlibat dalam wisuda ini, dia merasa lebih sampai duluan, silahkan komen aja guys jadinya. Oke, ini sekarang kita langsung masuk ke parkiran basement ya, di bawah. Ini memang cukup dalam banget sih parkirannya. Dan ya gitu deh, pastinya di basement gelap, dan kita nyari-nyari gitu lokasi yang strategis naruh mobil, maupun saat kita mau nanti datang ke mobilnya lagi guys. Jadinya ini cukup gelap banget ya, dan gue sampai nyalain lampu nih. Ini pun masih backlight gitu jatuhnya. Cahayanya kayak cahaya film hantu, remang-remang. Oke, nah kita mesti nyari-nyari, dan akhirnya ya kita ketemu gitu guys. Oke, akhirnya kita juga sampai guys nih. Mobil akhirnya bisa tempat parkir di parkiran yang strategis ya. Paling strategis sih gue bilang malah. Karena samping-sampingan langsung naik tangga lobi Nusantara guys. Namanya itu lobi Nusantara, bukan kita Nusantara ya. Ya BTW kita akan siapin baju untuk gua wisuda, gua siapin semuanya.
dan gue juga mulai pakai jas ya kan, ya serasa kayak gue mau rapat di gedung MPR gitu ya kan. Apalagi di sini gue mahasiswa dan wisudawan juga yang sampai pertama gitu, gokil sih. Nggak tahu sih ini beneran apa kagak, gue nyampe duluan apa kagak ya, tapi gue berasa kayak mahasiswa yang bakal dikunglot, lu tau nggak? Maklum lah, kita kan mahasiswa paling pintar gitu kan. Oke nih di sini ya kayak biasa, gue sama Alvaro ngomongin hal-hal yang nggak penting gitu, yang harusnya nggak diomongin sih. Ya kita ngomongin kok kita yang sampai duluan, tapi kenapa ini benar jam kita mulai apa bukan gitulah, pokoknya ngomongin hal-hal yang nggak begitu penting gitu menurut gue ya kan. Tapi BTW ini gue pakai baju udah langsung siap ya, nggak gue buka baju dulu, nanti lu ngeliatin perut gua yang sispek lagi, anjay. Oke, nggak disangka-sangka ternyata ada orang yang nggak diundang nih datang, dan pas banget dia parkir di sebelah kita gitu. Yaitu dia siapa namanya, yaitu Mahardika. Dia itu adalah YouTuber juga, tapi dia YouTuber pengawalan bulan ya kan, statusnya beda sama kita gitu. Dan ini ngomong-ngomong, kenapa baju wisudawan gua kayak Harry Potter gitu. Dan ini bener-bener kebetulan banget, gokil banget sih gue bilang, tanpa dibikin skenario ya, bisa parkiran mobil kita sebelah-sebelahan gini gitu. Gila, memang kalau status YouTuber itu harus parkirnya sesama deretan YouTuber, anjay. Oke, di sini kita saling pada prepare, dan temen gue juga si Mahardika juga prepare gitu. Dan di sini dia ngajak orang tuanya, gokil sih memang nih, dia adalah mahasiswa yang paling kita kasih applause. Orang tuanya diajak dan disuruh nunggu cuy, gila di parkiran, gokil sih, parah memang. Oke, ini kita langsung aja pada prepare, kita siap-siap masing-masing ya kan. Dan ya langsung kita siap. Oke nih guys, tadi kita udah siap-siap dari baju dan lain-lainnya ya, dan sekarang gue langsung menuju ke lobby Nusantaranya nih guys, bareng sama Alvaro ya pastinya. Kamera kayak biasa ya gue sembunyiin biar nggak asing ya, karena udah lumayan rame di depannya ini ya. Dan di sini juga ketemu teman-teman gue, yaitu si Edwina, dan ya otomatis gue jalan lagi karena di depan gue itu ada temen gue, yaitu Liber dan Christian. Jadi gue mau nyamperin dia nih, dia juga baru sampai guys ternyata. Dan ya dia juga bareng sama temennya juga, gue juga bareng sama temennya, dan kita pada saling pada nanya-nanya nih, lu udah pada scan belum aplikasi Peduli Lindungi atau belum gitu, karena mau masuk ke lobby Nusantara ini harus ada syarat guys, yaitu scan Peduli Lindungi dan udah harus vaksin 2. Tapi gue ini masih vaksin 1 gitu. Tapi karena gue udah sempet kontek-kontekan dari orang kampus, dan akhirnya gue diperbolehkan gitu guys. Yang lain udah pada sibuk pada pakai baju toga, dan orang-orang juga pada sibuk untuk scan. Gue masih ngeplok gitu. Emang gue itu mahasiswa paling pintar, mah beda sendiri guys. Tapi ini yang cek swab PCR ini, ngomong-ngomong gue kenal semua nih kayaknya orang-orangnya. Dan di sini ada Kohari ya kan yang jaga, dan terus juga ada beberapa orang yang nggak bisa gue sebutin ya. Maklum gue lupa guys. Dan gue ketemu, sebelum gue masuk nih guys, gue ketemu sama penjaga perpustakaan gue, yaitu Pak Joko. Asik nih, gue paling demen sama dia, orangnya asik gitu guys. Oke deh, gue masuk akhirnya ya. Dan BTW jangan lama fokus sama masker gue ya, masker gue agak keselip. Oke nih, akhirnya kita masuk ke lobby utama ya dari Hall Nusantara sama temen gue ya, Liber maupun sama Alvaro ya. Dan pas kita mau jalan mau masuk, ada yang negur kita karena gue belum pakai toga ya, masih pakai baju wisudanya aja. Oke, langsung aja gue isi administrasi ya dan tanda tangan di situ. Dan BTW ada yang nyadar gitu, gue lagi nge-vlog gitu kan. Ternyata cici-cici cantik ini nih, gue lupa ya, gue nggak bisa sebutin nama-namanya.
Dan langsung aja nih gue masuk ke ruangan acaranya ya, ketemu sama orang yang gue kenal juga nih guys, yaitu Ko Apen guys. Oke nih, kita langsung aja masuk ke ruangannya guys. Oke nih, pas gua masuk sama Alvaro, kita berdua pada bingung nih guys. Kenapa wisudawan wisudawatinya belum pada datang gitu. Maklum lah, kita itu kan mahasiswa kunglot. Nyampainya duluan guys. Nah, pas di dalam ruangan juga udah ada yang nunggu nih guys. Yaitu Mas Yusril, pastinya orang yang pasti gue paling kenal guys. Dan dia langsung mengingatkan gue ya bahwa kan dia tahu nih gue lagi main kamera. Dia langsung ngasih tahu nggak boleh live gitu, karena acara ini kan acara formal dan apalagi ini lagi pandemik, nggak boleh ngumpul-ngumpul gitu guys pastinya. Dan langsung aja gua nyari kursi gua gitu guys di tempat ini gitu, dan acara langsung dimulai guys. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Romo ini. Natalia Nonika, sarjana ilmu komunikasi. Alvaro Febrian, sarjana komputer. Christian Apriyadi, sarjana ilmu komunikasi. Feren Putri Ananda, sarjana komputer. Mary, sarjana ilmu komunikasi. Kristianto, sarjana komputer. Danu Yusuf Anggara Rusli, sarjana ilmu komunikasi. Dalam studi ilmu komunikasi, Asik. Kanesa Tesalonika, Wes. sarjana